dia nggak melihat sisi kenyamanan penggunanya gitu Iya. ya. Oke. Keras semua, tapi bisa buka begini. Oke. Awalnya itu kakinya Tio itu sebelum operasi itu nyilang gini. Terus semenjak ada AVO dan ada backstrap itu buka begini. Dan itu sakit. Kalau make berapa jam itu sudah sakit. Selamat siang, saya Tantra dari Universitas PGRI di Buwana, Surabaya. Nama saya Aurelia Agatha Sylvia. Saya adalah salah satu pengurus di PAC. Kebetulan saya di rehab vokasional. Saya Eko Bawono, instruktur dari Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Kementerian Perindustrian. Berawal dari obrolan ringan saya dan salah satu teman dosen pendidikan khusus gitu ya. Kami ngobrol santai, gimana ya kalau teman-teman disabilitas itu apakah mereka punya sepatu khusus kah? Apakah mereka sama dengan kita yang bisa membeli sepatu di mana saja, dalam artian di toko sepatu pada konvensionalnya gitu ya. Dengan keilmuan kita masing-masing gitu, saya sebagai dosen seni rupa gitu, saya coba bantu misalkan secara desain, apakah ada desain yang bisa menjadi pemecah masalah dari masalah teman-teman yang disabilitas ini tadi gitu. Kami fokuskan ke teman-teman yang mengalami gangguan flat foot dan club foot. Proyek yang kita kerjakan ini adalah proyek yang berkaitan dengan berupa insole. Nah, produk yang berupa insole ini digunakan untuk teman-teman flat foot khususnya, yaitu teman-teman daksa yang kategori flat foot. Nah, kita ini memilih teman-teman yang kategorinya masih sangat muda ya, agar kondisi kaki masih dapat diperbaiki karena masih dalam tahap pertumbuhan, masa pertumbuhan gitu. Nah, di sini kita ada 4 metode. 1, define. Yang kedua, design. Untuk yang ketiga, kita adalah develop atau pengembangan. Yang keempat adalah disseminate, yaitu kita penyebaran dari hasil setengah pasang, kemudian kita turunan pembuatan produk yang lainnya disesuaikan dengan panjang dan lebar kaki anak-anak. Kami mengajak BPP untuk berkolaborasi bersama dengan kami. Dari sisi pengguna manfaat, kami coba mencari gitu. Akhirnya kami mencoba menggandeng berkolaborasi dengan teman-teman dari YPAC Surabaya. Dengan orang-orang tadi kami coba susun proposal bersama-sama. Kami ajukan proposal tersebut ke Kemendikbud. Kami lanjutkan sehingga pada akhirnya di akhir tahun 2022 kemarin selesai produknya. Prototipenya siap untuk diberikan ke pengguna manfaat, yaitu teman-teman disabilitas dari YPAC. Ketika proyek ini berakhir, ketika proyek ini sudah selesai gitu, ada semacam kebahagiaan gitu, kelegaan, kepuasan ketika kita bisa menjadi sebuah bantuan kecil bagi teman-teman disabilitas ini untuk bisa memperoleh fasilitas atau kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini kita ada 4 metode. 1, define, yaitu mendefinisikan atau mendapatkan informasi terkait produk yang akan kita buat. Yang kedua, desain, perancangan. Di sini kita merancang sebuah alas kaki dan insole. Dimulai dari desain yang pertama, kita buatkan sketsa boot dan low-cut. Ini saya buat low-cut dan yang satunya adalah boot. Pembedanya seperti apa? Yang pertama, ini adalah insole atau lapisan di bagian dalam, bentuknya lurus. Kita buat desain seperti ini, penyesuaiannya supaya kaki bisa berubah untuk menjadi normal kembali karena masih anak-anak. Yang berikutnya adalah sepatu yang kita sebenarnya di awal menggunakan tali, kemudian kita tambahkan sebuah alat rotari, memudahkan waktu kaki itu masuk maupun keluar. Jadi waktu tali dia tidak memerlukan bantuan orang lain karena tinggal diputar. Oke, itu di desain insole dan sepatunya. Untuk yang ketiga, kita adalah develop atau pengembangan. Pengembangan ini kita sesuaikan dari anjuran dokter pendamping. Jadi pembuatan insole ini dibantu oleh beberapa pihak yang ada di YPAC, yaitu salah satunya dokter rehab medik, yaitu dokter Fatkur. Kemudian ada Dr. Nuni juga di sini. Beliau memberikan masukan yang sangat banyak kepada kami agar insole
yang diciptakan ini mampu membantu kondisi teman-teman tunadaksa dengan kategori flat foot. Di YPAC ada beberapa dokter pendamping, ada dokter Fatur Rahman, dan ada beberapa dokter yang lainnya yang menentukan bahwa tinggi dari lengkungan, kemudian bentuk insulnya itu dari beliau yang menentukan. Kemudian ada uji coba produk. Setengah pasang kita uji cobakan, kalau memang sudah sesuai, baru kemudian nanti kita akan produksi. Yang keempat adalah disseminate, itu kita penyebaran dari hasil setengah pasang, kemudian kita turunan pembuatan produk yang lainnya disesuaikan dengan panjang dan lebar kaki anak-anak. Di YPAC Surabaya ini kebetulan anak-anak kami hampir 90% itu adalah kategori tunadaksa. Ya. Tunadaksa itu adalah anak-anak dengan gangguan motorik. Nah, kemudian yang satunya adalah anak-anak tunagrahita. Anak-anak tunagrahita itu adalah anak-anak dengan kategori disabilitas intelektual. Ya. Kalau masyarakat banyak ketahui itu adalah anak-anak yang IQ-nya di bawah 70. Itu yang dikategorikan tunagrahita. Nah, ini kita pilih ada 3 anak, yaitu Nabila, Andika, dan Tio. Kedepannya sih saya harapkan program ini bisa dikembangkan kembali, bisa menggunakan skop yang lebih besar, pengguna manfaat yang lebih banyak, semacam itu. Ya kita doakan saja. Jadi harapannya ke depan ya, produk insol ini ya dapat dikenal oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya tentunya oleh si pengguna sendiri, yaitu anak yang tadi kita jadikan sampel, kemudian orang tua yang ikut memantau perkembangan dari anak yang menggunakan produk insol ini. Tentunya produk insol ini mampu membantu si pengguna, ya, para orang tua. Kemudian yang ketiga adalah membantu rehab medik dalam menterapi kondisi si anak pengguna insol tersebut. Jadi apalah artinya sebuah terapi ya tanpa alat bantu yang bisa digunakan sebagai alat terapi ketika mereka beraktivitas di luar sekolah. Demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih BPP ada untuk bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung tema besar BPP yaitu Indonesia melangkah to the next level. Salam sepatu.